Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopinya saatnya ngecok kembali untuk persiapan nanti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan memberikan tips dan tutorial bagaimana ketika kita menerima bilah atau golok dalam keadaan longgar seperti ini ya. Tips cara mengencangkan bilah yang kendor. Nah, ini kan kendor ini. Jadi posisinya ini golok premium, golok nyultan tapi kendor. Nah, tipsnya pertama yang perlu kita sediakan adalah lem G atau lem Korea. Nah, lem G atau lem Korea. Selanjutnya gunting, kerenjeng bekas rokok, kerenjeng rokok ya, atau pakai tisu juga bisa, dan pisau jika diperlukan. Oke, pertama objek yang akan kita pergunakan tutorial kali ini adalah golok premium yang kendor. Nah, ini kenapa kok bisa kendor? Karena sebenarnya ini kencang ya, tapi karena terkikis oleh gerinda dan BG sehingga dia berkurang kiri kanan setengah mili atau berapa, seperempat atau pokoknya berkurang ya, menjadi tipis sehingga kendor. Kan nggak bisa ini untuk dikecilkan lagi dari tanduknya, kan nggak bisa. Ini juga sudah pas ukurannya, akurasinya sudah pas, sehingga bagaimana cara mensiasatinya? Pakai kerenjeng rokok misalkan, kita gunting, kita potong sesuai kebutuhan. Nah, kita rapikan dulu, digunting pakai gunting yang tajam, dilihat secara ukuran. Jadi diperhatikan dia kendornya berapa. Kalau memang kerenjeng rokok itu terlalu tebal, cobalah pakai tisu. Satu lembar tisu, kan tisu itu kan 2 lembar. Saya kasih contoh ya, ini tisu itu kan 2 lembar. Nah, kita tarik itu kan dia jadi 2. Nah, ambil satu saja, jangan 2, takutnya nanti kekencangan. Nah, ini ya, kalau ini bisa kita pergunakan kerenjeng rokok di sini. Di sini kan masih kosong, belum ada karetnya, belum ada apa-apanya. Nah, kita selipkan, diratakan pelan-pelan, dirapikan dengan bantuan pisau tadi itu. Nah, kita lihat dulu posisinya. Selanjutnya kita persiapkan lem G-nya. Lem G bisa didapatkan di toko-toko, biasanya toko-toko itu ada, tapi perlu hati-hati karena lem G ini keras sekali. Kalau nempel, kena di kain, kena di tangan, lengketnya bukan main. Kita tes ya, hati-hati dulu. Kita perkirakan betul-betul ya, jangan sampai terlalu kebanyakan. Terus ini belum netes, ini belum netes. Terus kerenjengnya juga kita perhitungkan kebutuhannya berapa, jangan terlalu lebar atau tebal. Kita paskan betul ukurannya, seperti gak kelihatan kan. Nah, kalau sudah rapi begini baru kita tetesi lem G pelan-pelan. Tes biar tahu pemirsa, saya bunyikan tes ya. Tetesi pelan-pelan, tes, diratakan. Sampai sana. Kita tunggu
Ya, jangan lupa ditutup untuk lem G-nya biar tidak cepat kering. Setelah lem G-nya ditutup, kita amankan. Ini kan masih basah, kita tiup-tiup atau kita diamkan. Nah, ini kiri, kanan, dalam, do, rapi kan? Rapi seperti ini. Kita keringkan, coba kita cek dengan pisau apakah sudah kering. Nah, ini kan masih kelihatan dia basah. Oh, masih basah, berarti kurang kering ya. Ditunggu sekitar 5 menit sambil ditiup-tiup terus loh ya, atau didiamkan saja, ditaruh, didiamkan, kena angin-angin sambil kita nyedot kopi lagi, nyeruput kopi, nyedot rokok lagi. Setelah itu bilahnya kita masukkan, nanti lihat perbedaannya. Nah, ini bilahnya sudah aman, rapi, tidak kocak, tidak goyang. Nah, seperti itu. Nah, rapi banget. Nanti kita review ini 2 piece ini. Kalau premium masih berbungkus, sedikit samar kita tidak tampakkan biar pemirsa penasaran. Tadi kok kelihatannya yang dibuat tutorial candung, iya. Biar lebih mantep lagi, satu lagi ini ya. Ini kan bahaya, ini bahaya guys. Kalau pas kita jongkok ini keluar sendiri kan, wah, benda tajam, bahaya, bisa kena tangan, kena kakinya orang, bahaya. Ini namanya bilah kendor. Kalau yang tadi ini kendor tapi sekarang sudah aman, kita cabut set seperti ini. Rapi, tidak kelihatan. Tadi itu dengan apa? Gerenjeng rokok, set. Nah, rapi, rapat. Sekarang yang ini, yang kendor bagaimana? Ini kan kendor, diginikan, digerakkan sedikit, dia sudah keluar lagi, kan bahaya. Nah, bagaimana caranya? Dengan gerenjeng rokok yang kita gunting, disesuaikan ukurannya, terus dicor dengan lem G atau lem Korea di sebelah sini. Nanti kalau misalkan ini kurang kok masih kendor, berarti kurang tebal. Dilihat dulu lubangnya, dilihat. Kalau lubangnya sudah pas, ya tak masalah. Biasanya kadang orang pakai media karet, spons ya, itu menyesuaikan. Ini nah, sudah pas gini, kita persiapkan, ambil lem G nya, lalu kita teteskan pelan-pelan, tes. Tes, diratakan. Oke, sudah. Ingat, jangan terlalu banyak-banyak, nanti bahaya. Ini langsung ditutup biar aman, biar bisa awet, bisa dipakai di kemudian hari, biar tidak kering. Biasanya kalau pas tutupnya atau kurang pas, kurang rapat nutupnya, meskipun dia isinya masih banyak tapi kerasnya bukan main. Ini kan masih banyak tapi kocak, aman. Itu dari pengalaman saja sih, kita amankan. Ini karena sudah selesai. Nah, sambil menunggu yang ini kering dulu, perhatikan, ditiup-tiup, diratakan. Coba yang ada anunya, kertasnya yang gelembung tadi ditempelkan ke bagian dinding bawah serangka, bagian dalam, ambil ditiup-tiup. Kalau masih kendor berarti celkuan lubang bilah ini berarti dia terlalu lebar, ditambahi lagi, disesuaikan
supaya rapat seperti itu ya. Diulangi lagi maksudnya. Kalau misalkan di sisi sebelah bawah ini sudah, tinggal dibalik. Misalkan ini nanti umpamanya ini nanti dipasang kok longgar, berarti di sisi baliknya ini yang belum dikasih kertas tadi itu kerenjeng rokok, baru dipasang lagi di sisi sebelah sini. Insya Allah sudah bisa rapat kembali. Kita tiup-tiup dulu sambil menunggu kering, karena kalau masih basah sarung lemnya masih basah terus kita masukkan bilahnya, biasanya lemnya nempel di bilah kita jadi jelek, nanti serat-serat bajanya jadi kurang indah lah. Itu biasa nanti di lama-lama hilang sendiri. Sudah kering umpamanya, kita tes dulu, kita masukkan set. Nah ini cakep banget, rapi, rapat, tidak kocak, tidak goyang. Yang bunyi cik-cik-cik ini gelang saya. Ini rapi dari ya, ini rapi, rapat. Kita cabut set. Nah, jadi dia kencang, sedikit kencang. Nah, seperti ini dia rapi, rapat gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita sampaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat GSR dimanapun Anda berada. Ketika mengalami bilah yang longgar, silahkan dicek di tutorial Golok Sembilan Nusantara, ada judulnya cara mengatasi bilah yang kendor atau longgar. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.